Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini kita akan bahas mengenai asuransi itu cuma 5. Nah teman-teman, bagi saya asuransi itu cuma 5. Apa aja sih? Satu-satu kita bahas. Pertama adalah UP Jiwa. Nah teman-teman, UP ini adalah uang pertanggungan. Kenapa sih saya ambil asuransi jiwa? Saya mau cerita ya. Saya ambil asuransi jiwa itu kenapa? Karena saya masih ada hutang-hutang cicilan, biaya kehidupan yang mesti terus berjalan, pengeluaran-pengeluaran, dan banyak lainnya. Jadi saya nggak mau nih kalau saya meninggal itu meninggalkan hutang. Saya nggak mau anak-anak saya dan istri saya kenapa-napa. Jadi saya mau anak istri saya sejahtera berkecukupan. Nah itulah alasannya kenapa saya ambil asuransi jiwa. Dan sebenarnya teman-teman ada nih hitung-hitungannya gimana sih cara menghitung asuransi jiwa. Caranya adalah penghasilan kita dikali dengan 100 atau dikali dengan 150. Nah itu rumus sederhananya. Jadi misalnya penghasilan kita adalah 10 juta per bulan. Maka asuransi jiwa yang ideal untuk kita miliki adalah 10 juta dikali 100. Hasilnya berapa tuh? Hasilnya adalah 1 miliar. Atau kalau mau dilebih-lebihin juga boleh. Misalnya 1,5 miliar atau 2 miliar. Tapi idealnya 1 miliar. Gitu teman-teman. Cara sederhana untuk menghitung asuransi jiwa yang wajib kita miliki. Nah, saya juga mau cerita nih. Kenapa sih teman saya ngambil asuransi jiwa? Jadi teman saya ini dia punya teman fitness dan keduanya sama-sama sehat. Tapi suatu ketika si teman fitnessnya ini meninggal. Nah, waktu temannya ini meninggal dia syok berat. Kenapa? Dia ingat bahwa istrinya adalah ibu rumah tangga dan dia adalah seorang direktur dengan gaji 100 juta per bulan. Makanya dia bilang, saya takut nih kalau kenapa-napa sama saya dan terjadi meninggal dunia sama saya, istri saya harus terbengkalai. Sedangkan penghasilan dia 100 juta per bulan itu juga akan hilang kalau dia meninggal. Makanya dia setuju untuk ambil uang pertanggungan 10 miliar dengan premi 10 juta per bulan. Nah itu cerita teman saya. Kalau cerita kamu gimana? Kamu punya pengalaman gak sih? Atau ada gak sih alasan kamu kenapa sih kamu harus punya asuransi jiwa? Ada satu cerita lagi teman-teman. Jadi ceritanya adalah seorang teman itu dia ada pengalaman suami temennya itu meninggal dunia. Lalu si istri yang ditinggalkannya itu dia harus menjual rumah yang ditinggalkannya itu. Sebab tidak ada penghasilan. Rumahnya dijual untuk membeli rumah yang lebih sederhana. Nah teman-teman, banyak kejadian di sekitar kita yang membuat kita menjadi berpikir dan kita akan merasa apa sih sebenarnya alasan supaya kita punya asuransi jiwa. Pastinya hal ini juga membuat kita berpikir ya, gimana sih kalau kejadian sama kita dan rumah kita harus dijual begitu kita nggak ada ya. Begitu kita nggak ada, rumah kita harus dijual dan istri dan anak kita harus pindah ke rumah yang lebih sederhana lagi. Tentunya itu kita nggak mau itu terjadi. Makanya ada teman saya yang ambil asuransi jiwa karena alasan itu. Ini adalah yang pertama teman-teman. Yang kedua adalah uang pertanggungan kritis. Jadi bagi saya asuransi itu adalah uang pertanggungan penyakit kritis. Sekarang saya akan cerita kenapa saya ambil asuransi penyakit kritis. Teman-teman, ini true story, ini kejadian yang saya alami. Kakak saya, ayah saya, ipar saya, dan banyak sekali orang-orang di sekitar saya semua mengalami sakit kritis. Dan saya menyaksikan sendiri itu butuh biaya yang besar. Dan saya sadar kalau saya bisa terkena sakit kritis dan itu juga pastinya akan membuat keuangan saya terganggu. Makanya saya butuh nih dana darurat. Saya juga sadar saya belum punya uang yang cukup untuk dana darurat ini. Makanya saya menciptakan dengan cara berasuransi supaya kalau terjadi resiko asuransi
udah siap nih dana darurat. Karena kalau teman-teman lihat di video saya yang sebelum-sebelumnya, itu asuransi adalah cara yang paling bijaksana dan paling cepat dan pasti dapat. Inilah alasan utama saya kenapa sih saya mau asuransi penyakit kritis. Tentunya karena saya sadar teman-teman. Saya sadar bahwa kehidupan itu ada resikonya dan saya butuh nih pegangan, butuh uang tunai dalam waktu cepat. Di samping itu saya juga mikir, pastinya kalau kena penyakit kritis, pastinya nggak langsung produktif teman-teman. Karena butuh waktu untuk pengobatan pemulihan. Jarang sekali saya lihat orang yang begitu kena penyakit kritis bisa besoknya langsung bekerja secara normal. Itu hampir nggak mungkin. Karena namanya juga sakitnya kritis, berat. Pemulihannya juga pasti perlu waktu. Nah itulah pemikiran saya kenapa sih saya butuh nih uang. Kalau terjadi sakit kritis butuh uang besar supaya bisa membayar biaya-biaya sekolah anak, cicilan, hutang, dan segala macam. Saya juga mau cerita nih, nasabah saya ambil asuransi penyakit kritis. Apa sih alasannya dia dan gimana sih ceritanya? Jadi, seorang nasabah yang kaya raya ini, dia bisa dibilang udah punya segalanya. Bahkan rukonya pun sangat banyak. Saya suka bercanda sama dia, saya bilang, kalau kamu sakit sih kamu gak usah pusing. Tinggal jual aja satu ruko beres. Kita ngobrol, lalu dia akhirnya mengerti bahwa asuransi penyakit kritis itu memberikan uang tunai 1 miliar. Dan dia akhirnya setuju untuk ambil uang pertanggungan penyakit kritis untuk seluruh anggota keluarganya. Termasuk untuk anaknya yang berusia 10 tahun. Dan ternyata di tahun ketiga nggak disangka-sangka anaknya yang berusia 10 tahun itu, yang sudah berusia 13 ya, terjadi tumor otak pada anaknya. Dia akhirnya terbang ke Singapura untuk pengobatan segala macam. Dan setelah dia kembali dari Singapura, barulah dia infokan bahwa anaknya terkena sakit dan dilakukanlah klaim. Setelah dilakukan klaim, cairlah uang tunai 1 miliar. Dia merasa terbantu juga ya. Jadi walaupun orang kaya, dia menerima uang, dia senang juga ternyata teman-teman. Walaupun sudah punya banyak ruko, menerima uang tunai 1 miliar bagi dia hal yang membahagiakan juga. Dan akhirnya uang 1 miliar itu dipakai untuk biaya pengobatan selanjutnya, biaya transportasi, biaya penginapan. Karena transportasi dan penginapan dan akomodasi segala macam itu tidak di-cover sama asuransi kesehatan. Itu kan harus bayar pakai uang tunai teman-teman. Nah inilah alasan saya dan alasan nasabah saya ambil asuransi penyakit kritis. Dan tentunya banyak sekali alasan-alasan orang lain ambil asuransi penyakit kritis. Ada yang tidak mau berhutang, ada yang takut kalau kehilangan penghasilan, termasuk saya ya. Dan banyak sekali alasan lainnya. Teman-teman boleh cari di internet, googling, banyak sekali bukti klaim penyakit kritis. Ada yang ambil 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar, 10 miliar, dan sebagainya. Nah ini adalah yang kedua teman-teman. Lalu yang ketiga adalah rawat inap gratis. Teman-teman, saya itu paling takut sama sakit. Bukan takut sakitnya ya, saya takut sama tagihannya. Nah, inilah alasan kenapa saya ambil asuransi kesehatan dari Allianz yang memberikan rawat inap gratis, yaitu HSCP Plus. Karena saya tidak ready uang tunai yang sangat besar. Saya tidak tahu kalau saya sakit bakal keluar biaya berapa. Semua masih tanda tanya. Jadi apa yang di depan saya itu saya nggak tahu. Saya mau sakitnya apa juga saya nggak tahu. Keluar biayanya berapa saya juga nggak tahu. Sakit berapa lama juga nggak tahu. Tapi yang saya tahu, saya nggak rela nih kalau ternyata saya sakit, saya harus keluar biaya yang sangat mahal. Karena udah banyak sekali cerita-cerita beredar, sakit COVID, sakit ini, sakit itu biayanya sampai
puluhan juta, ratusan juta. Wah, itu sih berat sekali teman-teman. Makanya saya lebih memilih bayar premi daripada harus bayar tagihan rumah sakit yang sangat mahal itu. Artinya saya mau nih rasa aman dan rasa nyaman. Seumur hidup saya aman. Cukup bayar preminya aja, saya udah mendapatkan ketenangan pikiran, ketenangan dompet juga pastinya. Jadi lebih baik, bagi saya lebih baik bayar premi teman-teman, daripada saya harus gambling pada masa depan yang belum pasti. Lebih baik saya ambil kepastian rawat inap gratis dengan HSCP Plus. Teman-teman, ini saya lampirkan biaya pengobatan yang bagi saya sih ini lumayan ya. 254 juta 10 hari di rumah sakit di Singapura. Ini hanyalah satu dari jutaan mungkin ya contoh klaim tagihan rumah sakit yang mahal banget. Nah, beruntungnya kalau kita udah punya asuransi dari Allianz, itu udah nggak perlu DP lagi, udah nggak perlu cash lagi, karena sekarang fasilitasnya cashless, full cover 100% teman-teman. Nah, ini saya ada satu quote yang begitu menyentuh dan begitu kena ya. Gini teman-teman, setiap orang yang menjenguk kamu di rumah sakit akan menawarkan saran dan opini. Kamu sakit apa? Ke dokter ini aja. Dokter itu bagus. Pakai obat ini aja. Obat ini bagus. Kenapa nggak begini? Pakai herbal aja. Begini, harusnya begitu. Bener gak sih teman-teman? Orang-orang yang jenguk kita itu biasanya nawarin saran sama opini. Tapi ada gak sih orang yang datang ngejenguk, datang untuk bayarin seluruh biaya pengobatan rumah sakit kamu? Kayaknya mustahil ya teman-teman ya. Kayaknya mimpi di siang bolong ya. Datang-datang tahu-tahu orang itu bilang, tagihan rumah sakit kamu berapa? Sini saya bayarin semuanya. Jawabannya nggak ada teman-teman. Jadi sebaik-baiknya teman kamu, bahkan sebaik-baiknya saudara kandung kamu, itu juga belum tentu bayarin seluruh tagihan rumah sakit kamu. Kecuali mungkin orang tua kita. Tapi kita tentunya nggak mau dong menjadi beban untuk keluarga kita. Nah, inilah faktanya teman-teman. Kita cuma punya dua pilihan. Pertama adalah menjadi PT asuransi, lalu kedua adalah berasuransi di Allianz. Kalau kita tidak berasuransi, maka kita memilih, sudah otomatis nih, memilih menjadi PT asuransi. Artinya, kita akan menanggung seluruh biaya pengobatan kita, seluruh biaya pengobatan anak kita, seluruh biaya pengobatan istri kita, dan bahkan orang tua kita. Kalau nggak cukup uangnya, maka apa? Yang ngutang lah, jual aset lah, minta sumbangan lah, pasrah dan sebagainya. Itulah yang kejadian. Tapi kalau kita memilih berasuransi di Allianz, maka kita akan menanggung resikonya bareng-bareng bersama peserta Allianz Syariah lainnya. Itu versi syariah, tapi kalau kita berasuransi di Allianz, maka ditanggung problemnya. Berapapun tagihannya itu di cover full 100% sesuai kwitansi. Mau teman-teman? Teman-teman pilih yang mana? Nah, itu yang ketiga. Lalu yang keempat. Yang keempat adalah top up atau investasi. Kita harus punya aset portfolio dengan nilai yang tentunya pasti yang miliaran ya teman-teman. Karena tabungan itu 100 juta aja sebenarnya udah cukup, udah lebih dari cukup teman-teman. Jadi kita harus tahu cara mengelola keuangannya kita. Kalau simpan uang itu saran saya baiknya di asuransi aja. Karena sebenarnya ada dua pertimbangan nih teman-teman. Pertama adalah bebas pajak 20%. Lalu ada 3 pilihan, deposito, obligasi, dan saham. Jadi daripada simpan di bank, lebih baik simpan di asuransi aja. Nah seperti itu teman-teman. Jadi yang keempat ini singkatnya aja begitu aja.
Lalu yang kelima adalah bisnis asuransi. Bisnis asuransi itu adalah VCD dan PCLI. Apa tuh Pak Petrus? VCD ini adalah V-nya kita face it, hadapi kenyataan, hadapi fakta. Faktanya apa? Faktanya 70% penduduk dunia itu akan mengalami penyakit kritis sebelum meninggal dunia. Artinya jika kita berkumpul bersama 9 teman kita, ada 10 orang berkumpul, 7 di antara orang itu akan mengalami penyakit kritis sebelum meninggal dunia. Dan itu faktanya. Kita harus menghadapi kenyataan bahwa 100% anggota keluarga kita akan mengalami penyakit kritis. Dan kita harus sadar biaya pengobatan itu mahal banget teman-teman. Kanker, jantung, stroke, ginjal, itu miliaran semua. Inilah kenyataan yang harus kita hadapi. Kita udah tahu nih permasalahannya nih, tinggal kita solve it. Nah yang kedua adalah C-nya itu solve it, selesaikan. Selesaikannya dengan cara apa? Yang tadi teman-teman, ada 2 pilihan, mau cara sendiri atau cara alliance, cara asuransi. Udah paling bener, udah paling smart, udah paling bijaksana dengan cara asuransi. Permasalahan kita semua sama, yaitu waktu teman-teman. Kita sedang berlomba dengan waktu. Kita mau ngumpulin uang, perlu waktu. Untuk mengumpulkan 5 miliar, jika kita menyimpan 1 juta per bulan, itu perlu waktunya lama sekali. Bisa sampai 5.000 bulan atau mungkin lebih. Artinya lebih dari 100 tahun teman-teman. Tapi di asuransi Allianz, hanya dalam waktu 30 hari sudah tersedia 5 miliar untuk asuransi kesehatan. Yang seperti itu sih sudah pasti menolong, membantu banget. Makanya saya udah gak ragu lagi ngambil di asuransi aja. Buat apa? Saya hadapin sendiri. Mendingan saya selesaikan dengan asuransi. Saya siapkan asuransi jiwa, asuransi penyakit kritis, asuransi kesehatan sesuai tagihan rawat inap gratis, asuransi pembebasan premi, kecelakaan, cacat tetap. Semuanya udah saya sediakan lewat asuransi. Artinya sudah saya selesaikan nih. Nah inilah yang kedua teman-teman, selesaikan. Lalu yang ketiga adalah do it, yaitu lakukan bisnisnya. Karena dengan melakukan bisnisnya ternyata dana klaim itu nggak harus diterima kalau terjadi resiko loh. Bisa lo terima uang miliaran rupiah tanpa harus terjadi resiko. Dengan cara melakukan bisnisnya teman-teman. Nah bisnisnya apa? Ini bisnisnya teman-teman, PCLI, percepatan income, sustainable income, dan legacy income. Kita bahas satu persatu. Percepatan income, kita bahas cepet-cepet aja ya karena ini videonya udah terlalu panjang nih. Pertama adalah percepatan income teman-teman. Percepatan income, ada seorang teman saya yang punya hotel nih teman-teman. Lalu dia dengan memiliki hotel tersebut dia punya penghasilannya 30 juta per bulan. Tapi saya ada satu pertanyaan buat dia. Saya tanya, kira-kira nih 5 tahun mendatang berapa sih yang diterima? Dia bilang, boro-boro 30 juta. Kita tahu ya pandemi ya. Kadang naik, kadang turun, bisnis ya. Bisnis itu pasang surut itu wajar. Dia bilang, tapi ya kurang lebihnya mungkin di 30 juta lah. Nah, saya juga punya satu orang teman. Dia bilang, mendingan berinvestasi, berbisnis, franchise aja dia bilang. Dengan berinvestasi 2 miliar, beli franchise Indomaret, itu kita udah bisa punya passive income 30 juta per bulan. Kamu mau ikut gak? Dia ngajak seperti itu. Lalu saya tanya, kira-kira nih 5 tahun lagi, berapa yang bisa diterima dari franchise tersebut? Dibilang ya tetap sih 30 juta. Nah itu teman-teman, jadi dengan berbisnis konvensional apapun bentuknya bisnis itu, hasilnya akan tetap sama, bisa naik bahkan bisa turun, tapi kalaupun naik tidak akan signifikan, malah cenderung turun karena faktor inflasi. Tapi di bisnis asuransi kita sedang membangun aset teman-teman. Aset yang kita bangun itu akan terus berkembang. Kenapa? Karena kita membangun partner bisnis.
Katakanlah hari ini ada partner bisnis kita ada 4. Boleh gak 5 tahun lagi berkembang menjadi 400? Karena di sini adalah bisnis jaringan yang terus berkembang. Jika 4 bisnis partner kita itu bisa menghasilkan 100 juta per bulan, maka 400 partner bisnis kita itu bisa menghasilkan 4 miliar teman-teman. Nah, inilah percepatan income. Kalau teman-teman sudah tahu seperti ini, teman-teman akan lebih fokus di mana bisnis konvensional ataukah bisnis asuransi yang memberikan percepatan income yang luar biasa cepatnya. Lalu yang kedua teman-teman, sustainable income. Nah, sekarang kita lihat bisnis multi-level marketing. Orang bilang bisnis multi-level marketing itu bisa memberikan income yang luar biasa besar dan luar biasa cepat. Betul, setuju teman-teman. Bisa jadi menerima 100 juta dalam 1 bulan. Tapi pertanyaan saya, mungkin nggak bulan depan income-nya menjadi 0? Bisa jadi loh teman-teman. Kenapa? Karena di bisnis multi-level marketing, dia sistemnya adalah repeat order, bukan repeat income. Sedangkan di bisnis asuransi, kita sistemnya adalah repeat income. Kita akan menerima komisi itu selama 5 tahun berturut-turut teman-teman. Dan menerima overriding dari 8 generasi. Bayangkan betapa sustainnya income dari bisnis asuransi ini, teman-teman. Inilah alasan kenapa saya memilih bisnis asuransi Allianz. Lalu yang terakhir adalah legacy income. Pak Petrus, perusahaan asuransi lain juga bisa kok mewariskan income-nya, mewariskan bisnisnya. Setuju. Tapi saya bukan ikut asuransi Allianz. Saya sedang ikut PT Bus, teman-teman. Hanya di Allianz yang ada PT Bus. Karena apa? Allianz ini punya kerendahan hati untuk bekerja sama dengan PT Bus. Allianz mempercayakan PT Bus untuk mengelola, untuk sistem bisnisnya dikelola oleh PT Bus. Produknya diciptakan oleh Allianz, sistem bisnisnya diciptakan oleh PT Bus. PT Bus ini adalah wadah yang menaungi agen-agen asuransi Allianz. Melalui PT Bus ini didapatkan kenyamanan, keamanan. Karena apa? Kita lihat perusahaan asuransi lain. Perusahaan asuransi lain, CEO-nya itu akan diganti setiap 5 tahun sekali. Boleh gak CEO tersebut mengubah kebijakan? Misalnya, setelah kita berbisnis 5 tahun di perusahaan X, lalu ganti CEO, dan CEO itu bilang, loh, komisi agen besar sekali, kita ganti kebijakannya, supaya jangan sampai komisi agen melebihi dari gaji CEO. Bisa gak seperti itu teman-teman? Nah, itulah alasannya kenapa legacy income di Allianz itu adalah yang terbaik. Karena ada namanya PT Bus, teman-teman. PT Bus Consulting, teman-teman. Nah, inilah alasannya kenapa bisnis asuransi adalah bisnis terbaik yang untuk kita pilih, untuk kita jalankan. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh banget kita berdiskusi. Hubungin saya di 0856 7810 321. Sampai jumpa di video lainnya. Saya Petrus Jacob. Tuhan memberkati.